warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maharani Zuhri De Gading dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan NIM P05120221083. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ilmu biomedik dasar yang berjudul Referensi Studi Anatomi. Pasti ada yang bertanya, apa sih anatomi itu? Yuk kita simak baik-baik. Anatomi. 1. Pengertian anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ana dan tomi. Ana itu artinya bagian, juga artinya memisahkan. Sedangkan tomi atau tumnene, itu diartikan iris, dan juga bisa diartikan potong. Definisi anatomi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh, bagian-bagiannya, serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Ada definisi anatomi yang lain, yaitu ilmu yang mempelajari struktur tubuh dari bentuk submikroskopik sampai ke bentuk makroskopik. Bahasa anatomi adalah bahasa pokok dalam kedokteran yang diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu Terminologia Anatomica yang dibuat oleh FCAT tahun 1998 menyediakan panduan istilah anatomi, termasuk bahasa Latin yang diinggriskan serta eponim. Anatomi menjelaskan tentang struktur tubuh. Apa saja sih? Ada 3, yaitu terbuat dari apa, lokasi di mana, dan struktur terkait. Tubuh kita itu terdiri dari yang pertama, atom. Pasti kalian sering dengar ya, ada kata atom. Baik, kata atom ini merupakan unit senyawa kimia yang paling terkecil yang mungkin kita tidak bisa mengecilkannya kembali, alias sudah paling terkecil dalam unit senyawa kimia. Yang kedua, yaitu molekul, yaitu sekumpulan atom yang saling bekerja sama. Yang ketiga, organel, yaitu sekumpulan molekul yang juga saling bekerja sama. Yang keempat, sel, yaitu sekumpulan organel yang juga saling bekerja sama. Yang kelima, jaringan atau tisus, yaitu sekumpulan sel-sel yang memiliki kesamaan dan saling bekerja sama. Yang keenam, yaitu sekumpulan jaringan berbeda yang bekerja sama. Yaitu yang ketujuh, sistem organ. Sistem organ ini turunannya dari organ, yaitu kelompok organ yang juga saling bekerjasama. Dan yang kedelapan, yaitu organisme, yaitu istilah dari individu seperti contoh manusia. Tubuh terdiri dari 11 sistem organ. Semua sistem organ itu juga saling bekerjasama. Banyak organ yang bekerja lebih dari satu sistem organ. Homeostatis, semua sistem tubuh yang bekerja sama untuk mempertahankan kestabilan lingkungan internal. Sistem berespon terhadap perubahan internal dan eksternal dalam rentang yang normal, suhu tubuh, keseimbangan cairan. Kegagalan untuk bekerja dalam rentang yang normal akan sakit atau dapat menyebabkan sakit. Selanjutnya yaitu ada posisi anatomi. Nah, di sini seperti pada gambar ada macam-macam, yaitu ada frontal, temporal, nasal, orbit, dan masih banyak lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi anatomi itu seperti apa. Yang pertama yaitu orang berdiri tegak menghadap ke depan. Yang kedua, lalu ada lengan di samping lurus dan telapak tangan itu menghadap ke depan. Dan yang ketiga, tungkai dan telapak kaki merapat dengan ujung kaki menghadap ke depan. Dan selanjutnya, bidang anatomi. Nah, seperti pada gambar, ada macam-macamnya. Ada median plane, coronal plane, transverse plane, ada juga sagittal plane. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bidang anatomi atau disebutnya anatomy plane. Nah, bidang median yaitu bidang yang membagi tepat tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Yang kemudian bidang sagittal, yaitu
Bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu, tidak membagi tepat dua bagian. Bagian ini sejajar dengan bidang median. Lalu, bidang horizontal. Bidang yang terletak melintang melalui tubuh bidang X sampai Y. Bidang ini membagi tubuh menjadi bagian atas atau disebutnya superior dan bawah yang disebut juga sebagai inferior. Bidang koronal, yaitu bidang vertikal yang melalui tubuh letaknya tegak lurus terhadap bidang median atau sagittal. Membagi tubuh menjadi bagian depan atau disebutnya dengan frontal dan belakang atau disebut juga dengan dorsal. Selanjutnya, ada istilah letak atau sikap anatomi, yaitu ada macam-macam seperti pada gambar, yaitu ada superior, posterior sama dengan dorsal, ada inferior, ada juga anterior atau ventral, ada juga sagittal plane, coronal plane, medial plane. Ada juga horizontal, coronal, itu digabung juga menjadi transverse plane. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang seperti pada gambar dipajang sebelumnya. Yang pertama, yaitu superior. Superior itu artinya atas. Yang kemudian, kranial atau cranialis. Lebih dekat pada kepala atau bagian kepala. Seperti contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang kemudian, inferior. Inferior itu juga disebut bawah. Yang kemudian ada caudal atau caudalis, yaitu lebih dekat pada kaki atau ekor, atau kita sebutnya bagian ekor. Dengan contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Lalu, ada interior, atau kita sebutnya depan. Lebih dekat ke depan dengan contoh, lambung terletak anterior terhadap limpa. Yaitu, ada posterior, yang kita sebutnya juga belakang. Lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Lalu, ada superficial, atau sebutannya dangkal atau mendekati. Lebih dekatnya ke atau di. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang kemudian ada profunda, atau dalam, lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Yang kemudian ada medial, medialis, garis tengah. Lalu, lebih dekat ke bidang median atau garis tengah. Dengan contoh, garis manis terletak medial terhadap garis jempol. Yang kemudian ada lateral, atau disebutnya lateralis, garis luar, yaitu menjauhi atau lebih jauh dari bidang median atau garis tengah. Dengan contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Lalu, ada proximal atau proximalis, garis atas. Lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal anggota. Mendekati badan, contohnya, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Yang selanjutnya ada distal. Distalis, garis bawah. Lebih jauh dari batang tubuh atau ujung anggota. Dengan contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Yang kemudian ada internal. Internal itu bagian dalam, sedangkan eksternal itu bagian luar. Ada juga dextra. Dextra itu bagian kanan, sedangkan sinistra itu adalah bagian kiri. Ada juga lateral. Lateral itu bagian samping, sedangkan sentral itu adalah bagian pusat. Lalu ada ascendens, yaitu bagian yang naik, sedangkan descendens, yaitu bagian yang turun. Ada ventral. Ventral ini bagian depan ruas tulang belakang atau ventralis anterior, lebih ke depan atau venter sama dengan perut, anticus sama dengan depan. Yaitu ada dorsal. Dorsal ini bagian belakang ruas tulang belakang, dorsalis posterior, lebih ke belakang, dorsum sama dengan punggung, posticus sama dengan belakang. Yaitu ada visceral, yaitu selaput bagian dalam, sedangkan parietal, yaitu selaput bagian luar. Yaitu, selanjutnya,
ada transversal yang sama dengan melintang. Yang selanjutnya ada longitudinal atau longitudinalis, yaitu membujur atau ke arah ukuran panjang. Lalu ada pevirer, yaitu bagian pinggir atau tepi. Yang selanjutnya ada sagittalis, yang merupakan tegak lurus pada bidang frontalis. Ada juga freaksial, yaitu menunjukkan sisi radial atau tibial pada anggota badan. Lalu ada postaksial, yang menunjukkan sisi ulna atau fibular pada anggota badan. Lalu ada polaris, ke arah telapak tangan. Ada plantral atau plantaris, yaitu ke arah telapak kaki atau plantar pedis, anggota gerak bawah. Palmar, yaitu ke arah palmaris manusia anggota gerak atas. Ada ulnar atau ulnaris, ke arah ulna atau tulang hasta yang kita sebutnya. Atau radial atau radialis, yaitu ke arah radius atau tulang pengumpil. Lalu ada juga tibia ke arah tibia, yaitu tulang kering. Ada fibular ke arah fibula atau tulang betis. Lalu ada juga flexor. Flexor ini permukaan anterior anggota badan atas dan permukaan posterior anggota badan bawah. Dan yang terakhir ada extensor, yaitu permukaan posterior anggota badan atas dan permukaan anterior anggota badan bawah. Selanjutnya ada istilah arah gerakan. Nah, di sini ada macam-macam istilah arah gerakan dalam anatomi itu. Apa saja? Yaitu ada fleksi dan ekstensi. Apa sih bedanya fleksi dan ekstensi? Nah, fleksi itu adalah gerak menekuk atau membengkok. Sedangkan ekstensi itu adalah gerakan untuk meluruskan. Dengan contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Ada gerakan ayunan ke depan merupakan antefleksi dan ayunan ke belakang disebut retrofleksi atau ekstensi. Juga ada ayunan ke belakang lebih lanjut disebut dengan hiperekstensi. Nah, selanjutnya ada juga adduksi dan abduksi. Kok sama ya? Bacanya sepertinya sama, tapi artinya beda. Adduksi itu adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Dengan contoh, gerakan membuka tungkai kaki pada posisi istirahat di tempat yang merupakan gerakan abduksi yang menjauhi tubuh. Bila kaki digerakkan kembali ke posisi, setiap merupakan gerakan adduksi yang mendekati tubuh. Langsung selanjutnya ada elevasi dan depresi. Kok ada depresi ya? Bukan depresi yang kita banyak pikirin itu ya. Oke, apa bedanya elevasi dan depresi? Kalau elevasi itu merupakan gerakan mengangkat, sedangkan depresi itu adalah gerakan menurun. Dengan contoh, gerakan membawa mulut elevasi dan menutupnya dengan depresi. Juga gerakan pundak ke atas atau disebut dengan elevasi dan ke bawah yang disebut dengan depresi. Yang selanjutnya ada inversi dan eversi. Nah, inversi ini adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi itu tidak, yaitu gerakan memiringkan telapak kaki keluar, atau penyebutannya hanya untuk pergelangan kaki saja. Lalu ada supinasi dan pronasi. Bedanya apa? Supinasi itu adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi itu adalah gerakan melengkupkan, penyebutannya hanya untuk pergelangan tangan saja. Ada lagi endorotasi dan exorotasi. Endorotasi ini adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi, sedangkan exorotasi adalah gerakan rotas keluar. Dan selanjutnya ada sirkumduksi. Sirkumduksi itu gerakan gabungan dari fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi. Yaitu ada rotasi. Rotasi itu gerakan memutar sendi.
Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.